Jadi banyak orang yang jihad, banyak orang yang sungguh-sungguh mencari harta, sungguh-sungguh mencari rizki yang mestinya sudah ditanggung oleh Allah, tapi tetap harus ikhtiar, tapi harus kita sandarkan kepada Allah. Jangan memaksakan diri, kalau memang itu belum rizkinya, ya itu memang belum saatnya milik kita. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat walafiat hari ini, Abang Ji. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Ishak, semua keluarga pondok, keluarga kami dan keluarga IPHI, MUI semua sehat. Alhamdulillah. Keluarga Al-Jihad, terutama KBIH Berian Mekah, semuanya sehat. Semoga dulur-dulur Al-Vektor semuanya ditulungi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal Baik, alamin. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mas Ishak yang saya hormati, dulur Al-Vektor dimanapun berada yang kami cintai, mengawali Fajar Syiar pagi hari ini kita syukur alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya sehat. Amin ya Allah. Dan dalam situasi apapun selalu ditulungi Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang kedua, sholawatullah wassalamuhu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya sampaikan, saya ngaturaken terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan rizkinya di jalan Allah lewat dasa, dana sosial Al-Jihad. Mudah-mudahan infak sedekah Bapak Ibu untuk adik-adik yatim dan untuk duafa dan untuk pengembangan Islam di Pondok Al-Jihad, semoga infak sedekah Bapak Ibu diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi donatur tetap di dana sosial Al-Jihad Surabaya, monggo, ini sangat bermanfaat untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk masa depan cucu kita. Itu dengan cara kirim WA ke nomor handphone saya 081 33 123 6767, kirim nama, Mas. Dengan format nama ya, Pak. Terus alamat. Kemudian nomor HP-nya berapa, kemudian jumlah donasi setiap bulan berapa. Masya Allah. 100.000 boleh, 200.000 boleh, 50.000 boleh. Yang penting ikhlas karena Allah. Nanti insya Allah seanak cucunya punya derajat semua. Masya Allah. Setiap bulan ya, Pak, Setiap bulan ya. nanti diambil oleh Mas Santri, ada kwitansi sambil dikasih majalah, informasi-informasi baru terkait pesantren Al-Jihad Surabaya. Allah, Masya Allah, istiqomah. Dan saya meyakini yang seyakin-yakinnya bahwa sedekah infak Bapak Ibu sekalian itu sangat manfaat untuk Islam pertama, yang kedua manfaat untuk panjenengan semua. Di mana ada kesulitan dimudahkan Allah, di mana ada sesuatu dilindungi oleh Allah, diayomi sama Gusti Allah. Anak-anaknya dimanapun ditulungi oleh Allah, ya. Barokahnya sedekah Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Apalagi istiqomah, Banjir. Istiqomah ini yang ikhlas, istiqomah. Kemudian yang kedua, saya sampaikan kepada dulur Al-Vektor, saya sampaikan terima kasih semuanya yang telah ikut zikir rahmatan lil alamin kemarin, yaitu pas pelepasan jamaah haji, ya, pelepasan jamaah haji tahun ini KBIH Berian Mekah 274, kloternya 92,
ya, berangkatnya tanggal 5 Juni ya, tanggal 5 Juni kloter 92. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya lancar, kundur lancar, dan yang ikut mendoakan semuanya ditakdirkan bisa haji dan umroh. Amin, amin, amin ya. Amin, Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan dawuhnya seorang ulama ya, sufi ya, namanya Ibrahim Al-Khawash. Ibrahim Al-Khawash. Ibrahim Al-Khawash ini pernah dawuh, la tatakallafu ma kaffaita wala tudhi'u ma istakfaita. La tatakallafu ma kaffaita, janganlah kamu memaksakan diri untuk mencapai sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Ma kaffaita itu apa-apa yang telah dicukupi oleh Allah. Wala tudhi'u, dan jangan kamu menyia-nyiakan atau mengabaikan ma istakfaita, apa-apa yang telah diwajibkan atau dibebankan kepada kamu. Jadi kula panjenengan dalam ini kaitannya dengan mencari rizki ya. Jadi sekali lagi rizki itu memang dicari, tapi itu sudah dijamin oleh Allah, pasti akan diberi. Masya Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa-apa yang gremet ya, yang berjalan di muka bumi ini, itu semua illa 'alallahi rizquha, rizkinya ditanggung oleh Allah, apalagi manusia. Masya Allah. Yang punya akal, punya hati ya. Punya tangan. Punya tangan. Artinya begini Bapak Ibu dulur Al-Victor, mari kita bersama-sama di dalam jihad atau sungguh-sungguh mencari rezeki. Boleh, tapi jangan hanya berjihad fisik mencari rezeki saja. Jadi kalau di dalam pandangan ulama-ulama sufi itu ada istilahnya, ada istilahnya jihad. Jihad itu kaitannya dengan fisik. Ada kaitannya dengan ijtihad, itu kaitannya dengan akal, yaitu dengan pikiran, dengan akal. Tapi ada yang namanya mujahadah, itu kaitannya dengan batin kita. Nah, jadi banyak orang yang jihad, banyak orang yang sungguh-sungguh mencari harta, sungguh-sungguh mencari rizki yang mestinya sudah ditanggung oleh Allah, tapi tetap harus ikhtiar, tapi harus kita sandarkan kepada Allah. Jangan memaksakan diri, kalau memang itu belum rizkinya, ya itu memang belum saatnya milik kita. Masya Allah. Yang kedua artinya adalah bahwa dalam mencari rizki itu tidak semuanya rizki itu untuk kita. Ada sebagian 2,5% dari rizki yang Allah berikan kepada kita itu adalah untuk hak orang lain. Ya Allah. Oleh karenanya banyak terjadi di masyarakat ini mencari sesuatu yang sampai meninggalkan rule agama ya, meninggalkan aturan-aturan agama ya. Sering saya sampaikan, orang Islam itu kaya itu boleh, volume banyak, volume hartanya banyak itu boleh. Tapi harus dilihat min aina summa ila aina, rizki itu didapat dari mana, setelah dapat buat untuk apa. Tepuk tangan ya. Jangan sampai dari mananya juga nggak jelas, untuk apanya juga tidak, untuk kepentingan dunia akhirat. Ya. Oleh karena itu Syekh Ibrahim Al-Khawash menyampaikan, jangan memaksakan diri apa-apa yang telah dijamin oleh Allah. Yang sudah dijamin oleh Allah, rizki dicukupi oleh Allah, mereka memaksakan diri sampai nuruti yang Masya Allah ini, yang kadang-kadang sampai tidak peduli kepada keluarga, tidak peduli kepada orang-orang yang di sekitarnya ya, pengen berangkat delok sepak bola nang Eropa berangkat misalnya. Ya kalau umroh haji bolak-balik kan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah begitu teko kono delalah tiketnya wis entek bisa. Ini kan berfoya-foya yang berlebihan, yang hanya untuk memenuhi keinginan sendiri ya, kebutuhan sendiri, dan mereka memaksakan
untuk mendapatkan sesuatu yang banyak tapi tidak manfaat untuk umat. Mila dawi Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana kita di dalam hidup ini dunianya ya baik, tapi akhiratnya juga baik. Jihadnya bagus, ijtihadnya, pola pikir kita juga tetap hati-hati. Tapi mujahadah batin kita ini juga harus tetap meningkat terus. Masya Allah. Jangan sampai jihad sungguh-sungguh mencari rezeki, tapi mujahadah batin kita ini nol, batin kita tidak naik-naik. Karena apa? Karena begini Mas Ishak dan dulur Al-Victor, harta ini bisa mengantarkan kita dekat kepada Allah, bisa menjadi kendaraan kita seperti jet pribadi begitu. Masya Allah. Jadi harta kita ini bisa mengantarkan kita dengan mujahadah tadi secara batin itu bisa. Jadi bisa menjadi jet pribadi kita. Wes. Dan Gusti Allah. Dan Gusti Allah harta kita. Tapi juga bisa bahwa harta ini menjadi tembok besar, menjadi penghalang kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana kita mencari harta dan bagaimana kita memanfaatkan harta kita. You understand? Yes, I do. Oke, jadi memanfaatkan harta, yuk kita manfaatkan yang baik, begitu. Kita gunakan, manfaatkan yang baik, gitu ya. Jadi caranya dengan cara apa? Ya kita gunakan untuk membantu, kita gunakan untuk kepentingan agama, ya. Untuk usaha nggak apa-apa, usaha kemudian menolong orang lain akhirnya bisa sekolah, bisa mondok, putranya bisa belajar, Masya Allah, itu juga termasuk jihad di dalam bidang ekonomi. Ya Allah, Masya Allah. Bapak-bapak, Ibu, dulur Al-Victor yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana kita sikap kula panjenengan sebagai seorang muslim, seorang Abdullah dalam mencari rezeki ini? Ya. Bagaimana kita tadi sudah disampaikan bahwa kita jangan memaksakan diri sesuatu yang dijamin oleh Allah. Tentu kita harus mencari rezeki harus sesuai dengan koridor, sesuai dengan aturan, sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, itu yang pertama adalah dalam mencari rezeki ini adalah cara bermuamalah, ya. Bermuamalah itu mencari untung ya boleh, tapi jangan berlebihan, kan begitu. Jangan sampai mengeksploitasi kesedihan orang lain. Kan banyak orang-orang seperti itu ya. Jadi untung itu boleh, tapi kalau sudah berlebihan sehingga mau tidak mau ya harus membeli, dan kalau tidak membeli mereka akan menjadikan bahaya misalnya, maka itu akhirnya namanya eksploitasi kesedihan orang lain. Nah, itu cara-cara bermuamalah ini harus diatur, ya. Kalau panjenengan cari rezeki kerja ya sing apik gitu loh. Jangan sampai mencari rezeki dengan cara yang haram. Mana bata kulillah min haramin, kan begitu kan. Apa-apa yang tumbuh dari makanan yang haram, kalau kita makan kemudian makanan yang haram, maka akan tumbuh dari daging-daging yang dari makanan haram, maka fadkhulun sadkhulun nar, maka itu nanti ujungnya muaranya jasad kita akan terlempar di neraka. Jadi yang melemparkan ke neraka anak dan keluarga kita bukan orang lain, diri kita sendiri. Iya, pimpinan keluarga itu sendiri, karena mereka tumbuh daging, tumbuh tulangnya dari makanan-makanan yang tidak haram. Maka makanan-makanan yang haram. Maka perhatikanlah dalam mencari rezeki menika harus dengan cara muamalah yang baik. Sepakat napa mboten niki? Sepakat apa? Dengan muamalah yang baik begitu. Ya, zamane pun zaman kaya ngeten nggih. Zamane pun zaman sakniki niku sakniki. Disake. Sakniki. Makane kula nyekeli sak iki. Masyaallah. Zamane wis zaman sakniki. Terus kadang-kadang niki tas iki. Tambah gede maneh. Kemudian yang kedua adalah kita dalam mencari rezeki itu
sebagai Abdullah, seorang hamba Allah, kita ini harus ada hati-hati ya. Harus ada sikap apa? Hati-hati ya. Hati-hati. Jadi cara muamalah yang benar, jangan menipu, jangan hurur, bujuk gitu ya. Tapi juga ada sikap kehati-hatian gitu. Masya Allah. Kehati-hatian ini penting karena mana bata mingkuli lahmin nabata minan nar. Apa saja yang tumbuh dari makanan yang haram, maka dia pertumbuhan itu akan dilemparkan, tidak bisa diampuni kecuali mereka harus disetrika, harus dilemparkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dengan makanan yang haram, hati-hati cara bermuamalah kita. Jadi boleh manusia punya volume rizki yang banyak, rizki yang besar, itu boleh, cuma dengan cara-cara yang bagaimana cara-cara yang bagus untuk mencarinya dan cara-cara yang bagus untuk mentasarufkannya. Masya Allah. Bapak Ibu telur L-Vector yang saya hormati, kemudian yang ketiga dalam mencari rizki ini adalah bagaimana kita mampu membedakan tafarruq antara yang halal dan yang harta yang haram ya. Ini kadang-kadang Masya Allah di zaman sekarang ini yang penting dapat gitu ya, sing penting oleh gitu ya. Tapi ini apakah oleh ini dalam kategori baik, apa oleh ini dalam kategori yang tidak baik, ini Masya Allah. Ini kadang-kadang Masya Allah ya, di era-era sekarang ini mila kehati-hatian. Dan saya yakin kalau rezeki kita dengan cara yang baik, nanti akan semangat ibadah juga ringan, ibadah yo enteng gitu ya. Ibadah semakin sregep, anak cucu jadi wong mulya. Alhamdulillah. Kita kan nggak pengen tuh mulya cuma bapaknya tok. Mulya wong tuane tok, ibu tok, tapi anake sak putune soro niku lak mboten seneng ta. Jadi meneh ketika kula jenengan sudah wafat, anak-anaknya sukses, anak-anaknya bahagia, anak-anaknya taat, anak-anak berakhlakul karimah, dan mendoakan kita-kita besok yang sudah wafat besok ya. Ini betapa mulianya, betapa bahagianya meninggalkan keluarga yang barokah. Masya Allah. Nah, keluarga yang barokah ini juga didasari dengan orang tua yang seneng tadi mujahadah secara batin, mereka zikir kepada Allah. Jadi rizki itu tidak hanya didapat, tapi rizki menjadi satu kendaraan jet atau jet pribadi kita yang cepat untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menjadi tembok besar yang menjadi penghalang kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik, Abah, ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Ada dari Ibu Ratri Setiowati nih Abah ya. Assalamualaikum, saya Ibu Wati dari Surabaya. Izin bertanya Ustadz, bolehkah kita dalam sujud terakhir berdoa dan bersyukur seperti berterima kasih pada Allah? Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, Alhamdulillah, ketika kita di sholat sujud terakhir ya, itu kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baik. Berdoa kepada Allah baik. Tapi sekali lagi saya ingatkan harus menggunakan bahasa Arab atau boleh dibatin ya. Kalau memang bahasa Indonesia tidak boleh diucapkan. Karena memang aturannya adalah harus dengan bahasa Arab ya. Jadi boleh Bapak Ibu syukur kepada Allah, ya Rob, saya sehat ya Rob, anak-anak sehat ya Rob, begitu ya. Tapi di dalam hati kemauan. Masya Allah. Boleh, bagus. Boleh. Baik, selanjutnya Abah dari hamba Allah ini Abah ya. Assalamualaikum Pak Yai dan Mas Ishak. Yang saya tanyakan, ada orang sering melaksanakan ibadah umroh, tapi uang dari hasil rentenir atau membungakan uang. Matur nuwun pencerahannya gitu apa nih? Ya, ada orang yang sering melaksanakan ibadah umroh Abah, tapi uangnya itu dari hasil rentenir atau membungakan uang ini. Nah, ini bagaimana Abah? Ya,
Jadi umroh itu bagus. Nah, mencari rizkinya itu harus dengan cara yang baik. Nah, bunga bank atau bank itu juga ada ujrohnya kan, ada bunganya ya. Tapi itu ada yang mengatakan dibolehkan, ada yang mengatakan itu tidak dibolehkan. Alasannya apa dibolehkan? Karena ketika kita mengambil uang atau pinjam itu kita mengambil manfaat. Sekarang ini ada uang 1 juta nih, tak pinjam. Kira-kira manfaat enggak untuk saya? Manfaat sekali. Sangat manfaat. Betul. Untuk dagang, untuk ini, buat modal UMKM misalnya. Manfaat enggak kira-kira? Sangat bermanfaat. Sangat manfaat. Nah, ketika manfaat, itu berarti saya harus memberikan manfaat juga kepada orang yang aku pinjam. Panjenengan pinjam sepeda motor ya toh, manfaat enggak ini? Sangat buat bermanfaat. ngantor ke sini tiap hari, pagi, sore, manfaat. Nah, berarti kita harus juga memberi manfaat kepada orang-orang yang pernah kita berjasa kepada kita. Jadi itu sebagian ada yang membolehkan. Cuma juga tidak boleh terlalu tinggi ya. Harus ada aturan-aturannya. Dan harus normal apa ya? Ya, logis gitu ya. Logis, tidak boleh yang terlalu mahal begitu. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, umroh, haji dengan rezeki yang baik, dan mencari rezeki yang baik itu salah satu bentuk ketakwaan dalam harta gitu ya. Ketakwaan dalam harta itu adalah cara mencarinya dengan cara yang baik. Yang kedua, cara menggunakannya dengan cara yang baik. Karena sebagian harta kita ini adalah hak duafa, hak orang lain. Masya Allah. Nggih. Matur sembah nuwun apa? Ini dari, selanjutnya apa dari Bu Nani Zulaikha ya. Assalamualaikum Abah dan Mas Ishak, saya Bu Nani mau tanya. Yang pertama, apakah sah Abah wali nikahnya kakek dari pihak manten wanita, bukan kakek dari ayahnya? Dan yang kedua, apa artinya Allahumma rizukna makhrajan itu? Saya melihat di TikTok katanya kalau sujud terakhir habis membaca doanya sujud lalu suruh membaca doa itu tadi katanya 11 kali. Apakah boleh Pak Yai menirukan kayak gitu? Matur nuwun. Ya, baik. Jadi begini, menikahkan itu ada banyak urutan-urutannya Pak Isa. Ya. Jadi menikahkan itu adalah orang yang berhak menikahkan. Siapa orang yang berhak menikahkan itu ada urut-urutannya. Di antaranya ya bapak kandungnya, kakak kandungnya, dan saudara-saudara yang lain ya, tentu ada urutan-urutannya. Nah, kalau memang mereka tidak ada, dulure kaono kabeh, itu bisa dengan wali hakim. Menggunakan wali hakim, aja sampai terus gak diijabi. Tetap dinikahkan walaupun wali yang sesuai dengan urutan itu nggak ada. Misalnya bapaknya nggak ada, kakaknya nggak ada yang setuju, masa ya nggak jadi nikah? Ya kepala KUA yang menikahkan. Karena wali hakim, kepala KUA adalah satu petugas pemerintah yang telah ditunjuk oleh Pak Presiden untuk menikahkan warga negara. Masya Allah. Ya kalau boleh saja. Tapi dijelaskan ke wali hakimnya gitu. Iya toh, dijelaskan. Iya, kepada bahwa ini saya menjadi wali hakimnya menikahkan siapa kan begitu. Gitu ya. Jadi misalkan kalau menggunakan dari pihak kakeknya tapi pihak dari ibunya itu terlalu jauh gitu apa ya? Mendingan langsung ke wali hakim. Nah, gitu wali hakim. Jadi itu bisa juga ada kadang-kadang ada wali yang berhak menikahkan tapi nggak tego. Iya. Akhirnya menyuruh orang lain. Ini namanya taukil wali. Nah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, Pak. Enggak apa-apa. Pak Isa punya anak perempuan. Nah, menikahkan sendiri, enggak tego. Nah, enggak tatak. Ya udahlah, matur sama siapa? Wali taukil wali. Pak Sukron tolong nikahkan anak saya. Ini anak kandung saya nikahkan dengan Mas siapa? Zulkifli misalnya. Oh iya Ustaz. Ya sudah, saya nikahkan. Saya mewakili panjenengan. Sah itu. Tapi hakikatnya yang kewajiban menikahkan itu adalah panjenengan. Pak Isa. Tapi karena nggak tego tadi bisa taukil wali.
Kemudian yang kedua tentang Allahumma rizukna makhraja itu artinya jalan keluar. Ya Allah, berikanlah kami satu jalan keluar. Masalah-masalah ini diberi jalan keluar oleh Allah. Kalau sudah ada jalan keluar, ada makhraja, sulit jadi gampang, jauh jadi dekat, ruwet jadi lancar. Ruwet kayak benang sing muntel-muntel itu kan susah. Tapi kalau sudah makhraja akan terurai, akan menjadi gampang. Dan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau punya masalah sampai ruwet, masalah sampai yang susah, maka harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dibaca ketika itu sujud terakhir boleh? Boleh. Saya niku saya. Baik. Selanjutnya apa ini ya? Dari hamba Allah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ishak dan juga Pak Yai. Mudah-mudahan sehat Pak Yai, rezekinya lancar dan juga panjang umur. Badhe tanglet Pak Yai, bolehkah kita sebagai wanita sholat di masjid waktu sholat Jumat? Yang pertama. Dan yang kedua, apakah rezeki yang haram itu akan berdampak kepada keturunan generasi kita? Matur sembah nuwun Mas Ishak dan Pak Yai. Terima kasih kita Panji. Monggo. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi terkait wanita yang sholat Jumat, ya, itu wanita itu sholat Jumat itu tidak wajib. Tidak wajib, tapi boleh. Boleh, mubah itu. Mubah, bukan sunnah Pak? Bukan, mubah, boleh, ya. Boleh itu ya boleh, dan tidak harus mengganti dengan sholat duhur. Oh, sudah cukup Pak. Nah, cuma kalau dalam fikih itu diklasifikasi ya yang sholat Jumat itu sebaiknya yang sepuh-sepuh. Si nom-nom itu bahaya nanti. Nanti para pekerja nggak jadi sholat Jumat. Nggak kerja. Ya, yang sepuh-sepuh boleh. Wanita sholat Jumat di masjid boleh, tapi itu tidak wajib. Itu hukumnya mubah saja. Memperhatikan madaratnya juga begitu. Ya, apalagi terus ngapunten si enom terus di masjid awan-awan macak seksi itu kan juga nggak boleh ya, nanti ada madarat gitu ya. Ya, jadi yang sepuh-sepuh saja yang sholat Jumat itu. Masya Allah. Yang sepuh-sepuh mawon, sing nom-nom mboten usah. Selanjutnya yang kedua apa? Yaitu terkait rezeki yang berdampak kepada generasi. Rezeki itu bagaimana kalau mencarinya dengan cara tidak baik, pasti akan berdampak. Sesuatu yang baik pasti ada dampaknya. Dampaknya positif. Sesuatu yang tidak baik, dampaknya juga pasti ada, namanya efek negatif. Anak angel tuturane. Ya Allah. Tuturane angel. Ya napa wong dikasih makanan yang ndak halal. Terus ambek wong tua bau wantah-bantah itu. Kan ada itu anak itu. Itu orang tua harus introspeksi. Kira-kira tak kei daharan apa anak iki, susu niki susu apa biyen iki. Begitu. Ya. Supaya kita harus tadi bagaimana caranya dalam mencari hati-hati tadi. Dalam bermuamalahnya, dan juga harus ada kehati-hatiannya. Dan bisa dibedakan ini halal, ini haram, supaya apa? Kalau nanti terjadi sesuatu yang tidak baik itu pasti akan ada efeknya. Ya Allah, anak-anaknya tidak hanya nakal saja, golek bojo ya bojone gak tepak, anak telu gak kerja mendem, kan susah. Itu pengaruh ya dari rezeki. Ya itu dari awal rezeki yang kurang baik. Ya Allah, Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada? Masih ada satu ya. Apa ini boleh ya? Dari Bapak Burhanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai. Dari Tanglet apa? Membaca amalan dari media sosial dan kemudian diamalkan, apakah boleh? Baik. Boleh ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngaji ya, ngaji di YouTube misalnya, dari medsos, ini ada amalan supaya ilmunya manfaat misalnya gitu. Ya enggak apa-apa.
ini amalan supaya cerdas gitu. Ya termasuk mendengarkan radio saya ini. Ya. Termasuk ijazah. Iya, ijazah kan boleh. Ada sholawat yang membuat ilmu laduni, tidak? Ya. Nah, itu sholawat yang membuat hati itu cerdas, itu kan bisa itu. Bisa. Ada amalan supaya nggak gampang lupa ingatan kita gitu. Supaya kalau ngapal-ngapalnya apa-apa gak gampang hilang, itu kan ada itu. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Itu. Kalau supaya orang itu anak cerdas, belajar dulu tapi pinter gitu ya. Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Namanya sholawat basyariah gitu ya. Itu insya Allah kalau mau ngamalkan itu bisa menjadi limpat gitu, cerdas anaknya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kula panjenengan semuanya selalu sehat, amin, panjang umur dan semua urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosanya para guru kami. Ya Allah, semoga hajatnya para donatur al-jihad yang tergabung dalam dasa maupun yang lain, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah, rizkinya lancar, rizkinya berkah semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya mohon maaf ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.